Jangan takut. Sabar, jangan potong dulu Nandar. Ayo. Kamu lagi berdiskusi dengan orang Katolik, ya, bukan dengan orang makanya Protestan. ayo kita diskusi dengan orang Katolik. Diam. Kamu lagi berdiskusi dengan orang Katolik, bukan dengan orang Protestan, ya. Siap. Orang Katolik, kamu tidak asal kamu menafsirkan. Kami punya katekismus gereja Katolik. Itu urusan iman Jadi Anda. ketika kamu ingin berdiskusi dengan saya, kamu harus pegang katekismus gereja Katolik. Kok ngapain gua pegang katekismus? Gereja Katolik. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan katekismus? Sekarang saya tanya. Katekismus gereja, silakan. Sekarang buktikan kepada saya kalau sebentar, jangan nangis. Sekarang buktikan kepada saya Yesus memvalidasi katekismus gereja Katolik. Di mana ayatnya? Ngapain kau membahas? Kamu kan mau bilang bukti tentang Yesus menikah. Buktikan sekarang dong. Kan saya buktikan datanya. Ya sekarang. Saya buktikan datanya. Oke, sekarang buktikan datanya. Berani nggak? Buktikan. Katekismus gereja yang mengatakan Yesus menikah. Katekismus lagi itu mah tradisi. Makanya saya Katolik, Nandar, kamu nggak bisa kabur. Makanya berani debat apa enggak? Ya sudah, saya lagi tunggu kamu debat dan buktikan. Ya ini saya buktikan, Yesus kawin. Ya silakan, buktikan menurut katekismus. Katekismus lagi. Katekismus itu bukan kalau bagian dari Kristus. Di dalam dari katekismus berarti kamu Kristen. Sekarang saya tanya. Saya akan beriman, saya akan mengakui katekismus gereja Katolik kalau Yesus mengakomodir, tuh kan? Nanda, udah boleh, tidak perlu saya menjelaskan tentang itu, Nanda. Sekarang saya tanya kepada kamu, ya, di mana Yesus mengakomodir, di mana Yesus bukan sasar. Sebentar, dengarkan saya dulu, dengarkan. Di mana Yesus memvalidasi, di mana Yesus mengakomodir katekismus gereja Katolik. Jangankan saya yang Muslim, Protestan saja menganggap bahwa itu bukan bagian dari the Bible dan bukan bagian dari iman yang benar. Nandar, gak boleh kamu maksakan loh. Kamu gak boleh loh, Nandar. Kamu juga gak boleh memaksakan saya. Siapa yang paksakan kamu? Ya saya kan mau tunjukkan Yesus kawin. Lawan debat kamu adalah orang Katolik. Berarti kamu harus pakai standar lawan ini debat. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Lawan debat kamu Katolik atau bukan? Lawan saya adalah Islam. Makanya saya harus tunjukkan data yang profesional, data yang netral. Data profesional apa yang kamu bawa? Baik, saya tunjukkan. Silakan. Data dari orang Yahudi. Ini lihat. Loh, kok ketawa ente? Kenapa ketawa? Perhatikan tuh. Nanda, perhatikan. Dengar baik-baik, Nandar ya. Perhatikan tuh. RK sudah mulai kejar-kejar teman-teman ya. Kamu mau berdebat apa enggak? Saya tanya nih. Saya tanya dulu nih. Tunjukkan mukamu dulu. Kamu mau debat atau tidak? Katolik, Nandar. Hah? Sekarang saya orang Katolik atau tidak? Itu bukan orang Katolik. Sekarang saya tanya, saya Katolik atau bukan? Ya kamu bukan orang Katolik. Berarti kalau kamu berdiskusi atas dasar apa? Ini dong. Atas dasar apa saya harus mengimani ketentuan yang ada di dalam kepercayaan orang Katolik? Karena kamu mengatakan Yesus menikah tanpa sebuah dasar dari keimanan orang Katolik. Oke, sekarang saya tanya, yang mengaku Yesus apakah hanya orang Katolik? Ya, yang mengaku Yesus ya banyak. Makanya saya tunjukkan yang banyak itu. Tapi sekarang lawan debat kamu ya sudah, gini aja deh. Kamu berani debat nggak dengan saya? Lawan debat kamu orang apa sekarang? Agama apa? Orang Katolik. Udah, berarti kamu pakai standar ini dong. Oke. Apakah saya tidak boleh? Apakah saya tidak boleh? Apakah saya tidak boleh menggunakan data di luar Katolik? Saya tanya. Berarti data Protestan salah. Ini Protestan loh. Saya nggak bahas Protestan. Saya lagi bahas kamu. Loh, enggak. Berarti kalau kamu nggak menggunakan data Protestan, kamu anggap data Protestan salah. Saya katekismus gereja dan juga Alkitab. Ya sudah, sekarang saya tanya, katekismus gereja. Pakai dengan saya. Saya tanya, katekismus gereja Katolik divalidasi oleh Yesus atau tidak? Jangan so tahu, Nanda. Makanya saya tanya, karena saya tidak tahu. Hati-hati, Nanda. Karena saya tidak tahu. Saya mengasihi kamu, karena saya tidak tahu katekismus gereja Katolik diakomodir, divalidasi oleh Yesus atau tidak. Saya tanya loh, saya nggak menghujat, saya tanya. Coba tunjukkan. Lagi kau lihat kamu loh ini, Nanda. Justru itu saya tanya. Kamu mengatakan Yesus menikah bukan saya tanya. Enggak. Saya akan menyatakan dan membuktikan data kalau Yesus menikah. Kemudian kamu meminta. Mana buktinya sekarang? Ini buktinya. Oke.
Alkitab, saya butuh Alkitab. Tuh No, kan? itu bukan keimanan kami. Saya butuh Alkitab. Oke. Itu buku. Sekarang, Semua orang bisa membuat buku. oke, sekarang kamu buka Oke. Lukas 7 nomor 38. Saya pun bisa membuat buku dengan Lukas 7:38 kamu persepsi buka. saya. Lukas 7:38 kamu buka di situ. Oke, saya buka. Kalau tidak, itu bukti apa Yesus apa? Yesus kawin. Oke, Lukas berapa? Lukas 7:38. Kita lihat teman-teman ya. Jangan kau tafsir kitab saya ya. Ketakutan dia. Enggak, saya enggak ketakutan. Jangan Kamu nangis ikut loh, gua. enggak. Lukas Sudah berapa? saya bilang tidak ada debater Kristen yang Lukas sanggup berapa? mengalahkan saya. Lukas Tuh berapa? kan, bingung dia. Lukas 7:38. Lukas 7:38. Kita lihat apakah Yesus menikah di sini teman-teman? Kalau tidak berarti kamu berbohong dan kamu mau menafsirkan kitab saya. Tunjukkan kita melalui data yang akurat. Iya, saya tunjukkan data, tenang, jangan kejang-kejang. Saya itu kasihan dengan kamu, Nandar. Yang kasihan kamu yang memewek, kok kasihan Nanda. saya yang harusnya kasihan sama kamu. Diam. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekakkan dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Mana Yesus menikah di sini? Oke, saya tunjukkan, sabar, saya tunjukkan Bible-nya Mana? ya. Ya, saya tunjukkan. Itu mana ini saya mau bukti Yesus tunjukkan, menikah iya. di situ? Iya, ini saya mau silakan. tunjukkan, jangan kamu takut. Saya tunjukkan Hati-hati ya. kamu tafsir iman saya karena standar tafsir kami Enggak ada di sini. nafsir Nanda. saya, enggak nafsir Dengar saya. baik-baik. Standar Iya. tafsir kalian ada di para Saya imam kalian. nggak Ibnu Katsir, menafsir. jalan lain. Standar Iya, tafsir orang sekarang Katolik saya pengajaran tunjukkan. kami ada katekismus. Jadi Iya, kamu iya. jangan sembarang. Baik ya. Jangan sembarang. Kita lihat. Record ya teman-teman ya. Iya, ya. Report aja record. Ya, sebentar. Oke ya. Ntar saya tunjukkan dulu RK ya. Pencet dulu Nandar. Nandar menang ya, silakan. Gas dulu Nandar. Iyalah, kamu udah kelojotan soalnya. Nih lihat nih RK ya. Dapat koin berapa kamu sekarang? Tuh kan urusannya koin. Kamu tuh nggak pernah jauh dari koin loh. Kamu tuh urusannya koin. Perhatikan. Kalah debat lapor polisi. Kalah debat lapor polisi. Perhatikan ya Kak. Sekarang saya tanya, kamu kan podemannya adalah tafsir ya, dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya. Dia mulai membasahi kedua kakinya sambil sebentar, dia membasahi kedua kakinya dengan air mata dan dengan rambut kepalanya ia menyekanya dan menciumi kedua kakinya. Sekarang saya tanya sama ente, ya. Mana Yesus Sebentar. Sekarang saya tanya sama ente. Di dalam tradisi katekismus gereja Katolik yang mana dan tradisi Torah yang mana dan di dalam ajaran Torah Sebeal Torah Semiktab yang mana yang membolehkan seorang wanita dewasa menciumi seorang laki-laki dewasa meskipun itu kakinya? Karena kenapa? Ya, coba tunjukkan. Ya, jadi di sini mencium diam. Di Silakan. sini Nandar mencium kakinya, ya. Ini konteks pertobatan Nandar, bukan konteks pernikahan. Saya nggak nanya konteks pertobatan, konteks pernikahan. Yang saya tanya ini nih, pertanyaan saya bukan itu. Coba bukti. Pertanyaan saya, ingat ini pertanyaan saya. Mana yang mengatakan Jangan kabur kau, jangan kabur. Jangan kabur. Lihat wajahmu sudah terguncang. Yang saya tanya bukan masalah. Saya nggak ngomong itu. Yang saya tanya bukan masalah konteks perkawinan, konteks. Kamu sok tahu banget. Yang saya tanya itu kabur tuh dia, kabur nih teman-teman ya. Sok tahu kali dengan kitabnya orang. Justru itu saya tanya. Kenapa kamu tidak mau ngurus kitabmu, tapi malah ngurus kitab orang? Kamu kan mau ditanya. Kamu kan mau saya buktikan kalau Yesus kawin. Kamu butuh jawaban, berarti nggak usah ngotot dengan jawaban. Kok ngotot? Justru kan saya tanya. Enggak, gini. Nah ini. Kan saya tanya, bro. Saya tanya. Bukan pernikahan. Yang saya tanya nggak konteks pernikahan. Itu berbicara tentang saya nggak tanya konteks pernikahan dan nggak konteks pertobatan. Saya tanya. Dengar. Oke, baik, dengarkan saya. Kitab kamu Dengarkan saya. orang. Dengarkan saya.
Tuh kan udah mulai itu. Nanti kalau diurus kitab kamu Ya silakan kalau ada Yesus tidak kawin dalam kitab saya. Ya, yang saya tanya bukan masalah konteks pernikahan, konteks perdebatan, ya. Yang saya tanya, apakah ada di dalam tradisi gereja, katekismus gereja Katolik, di dalam Talmud, di dalam Torah Sebe Alfe, Torah Seviktab, ada tradisi yang membolehkan seorang wanita dewasa yang cantik seperti Maria Magdalena menciumi seorang laki-laki Yahudi yang bukan suaminya? Itu yang saya tanya. Saya nggak tanya konteks pertobatan, konteks perkawinan. Nggak tanya itu. Yang saya tanya, menurut katekismus gereja Katolik, menurut Torah Sebe Alpes, Torah Seviktab, di dalam Talmud, di dalam Misnah, di dalam Midras, di mana tradisi yang membolehkan seorang wanita yang bukan mahram menciumi laki-laki dewasa orang Yahudi? Itu yang saya tanya. Jawab. Jangan nangis kau. Jawab. Ngoceh terus. Udah. Jawab. Nah, dalam katekismus gereja Katolik mengatakan Yesus tidak menikah dan Yesus di dalam dia tidak ada dosa sama sekali. Lah kau maksa Yesus harus menikah? Keimanan saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana di dalam ajaran atau tradisi gereja, katekismus gereja Katolik yang dianggap tidak valid oleh Protestan itu, yang membolehkan seorang laki-laki dicium oleh seorang perempuan dewasa padahal dia bukan istrinya? Itu yang saya tanya. Coba jawab. Di situ konteksnya bukan pernikahan. Saya nggak tanya konteks pernikahan, enggak. Ya, memang Alkitab itu berkonteks. Ini otan-otan ini memang RK. Coba jangan nangis dulu RK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang sudah menonton video debat antara Islam dan Kristen. Semoga untuk kaum-kaum yang menyembah selain Allah mendapatkan hidayah dari Allah dan kembali ke fitrahnya, yaitu ke agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.